Halo Bedikers. Akhirnya selama 2 bulan lebih, kasus pembunuhan yang didalangi Verdi Sambo telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun lagi-lagi, sebagian masyarakat mengkhawatirkan keputusan hukum di pengadilan nanti. Seperti narasi liar tentang hukum di Indonesia, kalau mencari keadilan di negeri kita sendiri sudah sangat sulit. Mengingat akan hal ini, orang terpenting di Kejaksaan Agung, Sanitier Burhanuddin, menjadi figur yang paling disorot soal nasib Sambo ke depan. Menarik kalau kita melihat sepak terjang Sanitier Burhanuddin di ranah hukum. Tanpa membuang banyak waktu, mari kita bongkar. Sanitier Burhanuddin yang kini telah berusia 68 tahun memang sudah tidak diragukan lagi dalam menindak hukum di tanah air. Posisinya yang saat ini menjadi pemimpin tertinggi di Kejaksaan Republik Indonesia menjadi bukti kalau Pak Sanitier Burhanuddin bukan orang sembarangan. Usaha dan semangatnya dalam menempuh bangku pendidikan perlu kita acungi jempol. Selama 9 tahun, Sanitier Burhanuddin menghabiskan masa-masa kecilnya hingga lulus di sekolah menengah pertama di daerah Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, Sanitier Burhanuddin melanjutkan pendidikannya dengan memilih masuk ke salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tahun 1983, Sanitier Burhanuddin mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Diponegoro. Di kampusnya ini, Sanitier Burhanuddin mengambil jurusan hukum. Hanya dalam kurung waktu 3 tahun lebih, Pak Sanitier Burhanuddin berhasil lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum Pidana. Di tahun 1991 hingga 1996, Sanitier Burhanuddin memiliki riwayat pendidikan yang cukup baik, di mana pria kelahiran 1954 ini sukses menjalani pendidikan pembentukan jaksa, pendidikan korupsi, pendidikan wira intelijen, pendidikan penyelundupan, pendidikan administrasi perkara TP umum, pendidikan peradilan TUN, pendidikan hak atas kekayaan intelektual, hingga pendidikan SPAMA. Luar biasa kan? Hanya dalam waktu 6 tahun saja, Sanitier Burhanuddin berhasil menyelesaikan 8 pendidikan hukum. Alumni 17 Agustus Semarang ini juga meraih gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta. Dan yang luar biasanya, Sanitier Burhanuddin mendapat gelar doktor setelah menempuh pendidikan di Universitas Satyagama. Untuk jabatan, Sanitier Burhanuddin mengawali karirnya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989. Di samping itu, Sanitier Burhanuddin juga sempat mengikuti pendidikan pembentukan jaksa yang membuat posisinya terus naik di pengadilan. Ya, Sanitier Burhanuddin beberapa kali dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di sejumlah tanah air, mulai dari Jambi hingga di Kabupaten Cilacap. Tahun 2007, Sanitier Burhanuddin kembali naik jabatan dengan ditunjuk sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung. Berkat kerja keras dan kejujurannya dalam menyelesaikan masalah di meja pengadilan, Sanitier Burhanuddin dimutasi sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara selama 1 tahun. Tak bisa dipungkiri, Dewi Fortuna lagi-lagi berpihak ke Sanitier Burhanuddin dengan diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selama penugasannya di Sulawesi Selatan, Sanitier Burhanuddin cukup gigih dalam memberantas kasus korupsi. Pria asal Cirebon ini juga pernah menangani perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Goa almarhum Ihsan Yassin Limpo. Tahun 2011 hingga 2014, lagi-lagi jabatan Sanitier Burhanuddin naik. Ia diberi kepercayaan menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Republik Indonesia. Di tahun selanjutnya, Sanitier Burhanuddin juga pernah menduduki kursi Komisaris Utama PT Hutama Karya selama 4 tahun. Di usianya yang tak muda lagi, mungkin kita mengira kalau Sanitier Burhanuddin akan rehat dari kejaksaan atau jabatannya diganti oleh generasi muda. Namun realitanya, Sanitier Burhanuddin masih punya pengaruh yang cukup besar di Kejaksaan Agung. Justru Sanitier Burhanuddin mendapat jabatan baru di 3 provinsi yang berbeda, yakni menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di Aceh, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sekarang Sanitier Burhanuddin menjadi figur paling penting di Kejaksaan Republik Indonesia selama kurang lebih 3 tahun.
setelah ia dilantik oleh Pak Jokowi pada Oktober 2019 lalu. Melihat perjalanan karir Sanitiar Burhanuddin yang begitu luar biasa, rasanya cukup aneh kalau Jaksa Agung ini tak memiliki capaian prestasi satupun. Sebenarnya dari segi jabatan dan perkara yang telah ditanganinya dengan baik, Sanitiar Burhanuddin sudah membuktikan kalau prestasinya di dunia hukum sudah hebat. Ya, Sanitiar Burhanuddin punya prinsip yang teguh. Di hadapan matanya, ia tak pernah pandang bulu kepada siapapun, termasuk dengan keluarganya sendiri. Karena pendirian yang tegas dan pemberani itu, Sanitiar Burhanuddin pernah diberi penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 dari Presiden Indonesia tahun 1998 dan Satya Lancana Karya Satya 20 yang juga didapatnya dari Presiden SBY pada tahun 2007. Terkait kasus yang menjerat mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo, Sanitiar Burhanuddin menganggap kalau kasus yang sudah berjalan 2 bulan lebih ini bukan kasus biasa. Ia menjelaskan kalau Ferdy Sambo biasa saja dijerat hukuman mati. Ngomongin jam terbang terkait kasus yang ditangani, Sanitiar Burhanuddin sudah tak diragukan lagi. Dengan pengalaman lebih 30 tahun menjadi seorang jaksa, Sanitiar Burhanuddin pernah mengungkap kasus besar di tanah air. Salah satunya adalah kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Ya, awal 2022 kemarin, Sanitiar Burhanuddin menetapkan Emir Syahsatar sebagai tersangka. Tak main-main, Sanitiar Burhanuddin memberi hukuman 8 tahun kurungan penjara kepada Emir Syahsatar. Suhu juga ya Sanitiar Burhanuddin. Selain prestasinya yang hebat, kekayaan Sanitiar Burhanuddin juga menarik kita kupas. Sesuai LHKPN 2019, Sanitiar Burhanuddin memiliki total harta mencapai 10,43 miliar rupiah. Dalam rincian 10,43 miliar itu, Sanitiar Burhanuddin punya aset tanah dan bangunan yang bernilai fantastis. Di kawasan Bandung Barat, nilai jual tanah Pak Sanitiar Burhanuddin berkisar 1,65 miliar rupiah. Dan di Tangerang, harga tanah Sanitiar Burhanuddin bernilai 1,92 miliar rupiah. Selain itu, Jaksa Agung ini masih memiliki aset tanah dan bangunan yang berada di Depok dan Kuningan. Jika total kedua aset Pak Sanitiar Burhanuddin ini mencapai 2,1 miliar rupiah. Di kendaraan, Sanitiar Burhanuddin juga punya mobil yang gagah dan pemberani seperti kepribadiannya. Mobil itu adalah Hummer. Untuk harganya, mobil Hummer Sanitiar Burhanuddin dibanderol sekitar 1 miliar rupiah. Tak cuma itu saja, sebab Sanitiar Burhanuddin masih punya 5 koleksi mobil lainnya, yaitu Mitsubishi Pajero Sport 2009, Nissan X-Trail 2004, Toyota Celica Lansiran 2002, Honda City 2000, dan Toyota Hardtop 1979.